Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mabrur Ilman. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengedit video Filmora Go. Baiklah, aplikasi video Filmora Go merupakan salah satu aplikasi pengedit video yang banyak orang menggunakan dan cukup terbilang mudah untuk bagi mereka yang para pengedit editor dasar atau baru belajar untuk mengedit sebuah video. Filmora Go juga disediakan dalam dua versi. Yang pertama itu Filmora untuk Android atau Filmora Go. Yang kedua adalah Filmora untuk PC atau sistem komputer. Perbedaan di antara keduanya ini Filmora Go itu lebih menyediakan sedikit fitur dibanding dengan Filmora yang ada di komputer. Jadi Filmora yang ada di komputer dia biasanya menunya lengkap, juga banyak fitur-fiturnya, mulai dari transisi dan lain-lain, cara potong, dan juga terbilang lebih detail untuk mengedit dengan PC dibanding dengan menggunakan Android. Dan di Android itu simple dan tidak terlalu detail, juga dengan fitur-fitur yang lebih sedikit dibanding Filmora yang ada di komputer. Dan pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari Filmora Go atau Filmora yang ada di Android bagi mereka yang baru belajar untuk mengedit sebuah video atau untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, membuat video pembelajaran begitu. Dan mari kita bersama-sama mempelajari sebagai berikut. Nah, kali ini kita lanjutkan ke tutorial untuk penggunaan aplikasi Filmora Go. Jadi tampilan aplikasi Filmora Go pada layar handphone itu seperti ini. Dia berwarna hitam putih. Baik, kita langsung saja buka Filmora Go. Jadi tampilan pertama Filmora Go itu berbentuk portrait, tapi pada versi sebelumnya pada saat pertama kali pembukaan itu dianya berbentuk landscape. Tetapi di versi terbarunya kali ini dia sudah berubah menjadi portrait. Dan penampilan utamanya seperti yang terlihat pada layar. Ada 4 menu dan 3 menu di bawah, 4 menu di tengah. Ada efek, ada kecepatan, penyambungan, dan foto. Dan untuk membuat sebuah proyek baru, lebih mudahnya untuk para editor dasar menggunakan menu yang ada di bawah berwarna merah. Kita pilih proyek baru. Sebelumnya urutan video nanti ditentukan dari video yang pertama kita pilih. Jadi yang pertama kita pilih itu akan menjadi video yang pertama muncul di lembar kerjanya nanti. Jadi saya akan mengambil video dari organisasi Pramuka. Dua, 3, 4, 5. Baik, saya sudah memilih 5 video yang akan dijadikan sebagai sampel pada pembelajaran tutorial Filmora Go kali ini. Kita import. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa video yang paling pertama kita pilih itu adalah video yang paling pertama muncul nantinya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika kita mempersempit lembar kerja atau agar tidak terlalu panjang ke belakang, biar tidak ribet untuk kita edit. Jadi cara untuk mempersempit itu menggunakan 2 jari, seperti mencubit. Jadi kita menggunakan 2 jari mencubit agar videonya menjadi sempit. Nah, jadi videonya seperti ini, dia akan menjadi sempit. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memotong video yang terlalu panjang. Cara memotong itu ada pada menu di sudut bawah, ada menu memangkas. Kita pilih memangkas. Lalu kita membagi, ada menu membagi, selanjutnya kita membagi. Jadi videonya yang tadinya 1 dia akan menjadi 2 video, dan sisa kita hapus bagian video yang tidak kita inginkan.
Jadi kita pilih lalu kita hapus. Video yang kita hapus juga bisa dikembalikan. Kita tinggal memilih menu yang ada di samping, kita kembalikan. Jadi video yang tadi sudah dihapus dia akan kembali secara otomatis. Kita potong saja video yang terlalu panjang. Dan hapus. Baik, videonya sudah menjadi singkat. Sebelumnya langkah kedua itu kita menentukan transisi. Kita pilih transisi. Cara memilih transisi atau kita menggunakan transisi, kita pilih kotak kecil di antara yang berada di perantara video. Jadi ada kotak kecil, kita pilih. Jadi secara otomatis dia akan memunculkan transisi. Menu transisi itu ada 4. Yang pertama motion, kedua zoom, visual dengan simple roll. Jadi terserah kitanya transisi yang mana yang kita suka, yang menarik menurutnya kita para pengedit. Jadi pada transisi pertama ini saya akan gunakan di mention. Kita gunakan mention, jadi dia akan berputar seperti ini. Kita tambahkan untuk semuanya terlebih dahulu. Kita tambahkan transisi untuk semuanya. Kita tambahkan transisi untuk semuanya. Jadi sudah ditambahkan transisi. Jadi transisinya sudah lengkap. Kita melangkah ke teks. Jika kita ingin menambahkan sebuah teks, ini ada menu di bawah. Setelah musik kita tambahkan teks. Itu kita bisa mengetikkan sebuah judul, misalnya kegiatan pramuka. Kita masukkan. Kita bisa tarik seberapa lama huruf ini akan muncul. Jadi bisa sampai di ujung video. Ini kata-kata atau kalimat yang kita buat bisa muncul di selama video, tergantung seberapa panjang kita tarik keberadaannya huruf ini. Jadi saya akan untuk video pertama saja. Cara juga mengecilkan size atau ukuran tulisan itu bisa cara mencubit juga seperti tadi yang pertama. Kita menggunakan 2 jari, kita cubit. Bisa juga kita perbesar lagi. Bisa juga cara menghilangkan. Tadi kalau teksnya dicubit terlalu kecil, dia akan menghilang. Jadi kita perkecil. Kita juga bisa mengatur tempat, sisa menggeser saja di mana kita mau letakkan hurufnya. Jadi saya letakkan di bawah. Itu jadi sudah ada ya. Kita geser agar tidak terlalu singkat lah. Dan juga setelah selesai, menu berikutnya jika kita ingin menambahkan sebuah stiker, kita juga bisa menambahkan sebuah stiker. Seperti kalau misalnya kita ingin menambahkan petunjuk subscriber, di mohon subscribe atau lonceng atau like, kita bisa memberikan stikernya. Stikernya sudah tersedia, ada beragam macam pilihan, tapi kita akan pakai stiker subscribe. Stiker subscribe atau muncul. Jadi sama tadi halnya dengan tulisan, dia akan stiker itu akan muncul di mana garis merah ini berada. Garis merah ini sebenarnya fungsinya untuk menentukan posisi mana kita ingin edit atau posisi mana kita ingin tempatkan editannya kita, atau juga sebagai bidikan untuk menit atau detik video yang ingin kita edit. Jika seperti ini, jadi kita bisa pindahkan. Cara memindahkannya juga cukup mudah, bisa kita geser. Jika misalnya kita ingin taruh di sudut,
sisa kita geser saja stikernya. Nah, jadi sudah. Jadi kalau diputar kayak seperti subscribe. Jadi muncul dengan sendirinya begitu. Nah, jika ada video juga dengan miring seperti ini, kita gampang untuk memutar agar posisinya lebih baik. Jadi sisa pilih anak panah pada kita ketik videonya, kita klik videonya, sisa kita putar seperti ini agar posisinya bagus begitu. Jadi kita lihat, ini kan sudah bagus. Ini kita ketik, cara mengetik juga bisa di layar munculnya, bisa juga di lembar kerjanya. Jadi kita pilih saja yang lebih mudahnya. Nah, itu sudah muncul, sudah bagus. Jadi semua posisi videonya juga sudah bagus. Jadi kalau misal kita juga mau tambahkan musik kita sendiri, atau itu musik yang sudah tertera, sebenarnya di Filmora Go atau Filmora PC pada komputer itu semua sudah tersedia, mulai dari kontras atau efek video, mulai dari musik, juga transisi, semuanya sudah tersedia. Tapi sekali lagi bahwa kita juga bisa menggunakan musiknya kita sendiri. Jadi kita pakai musiknya yang disediakan oleh Filmora Go. Saya akan tambahkan musik. Nah, musik ini kita juga bisa pangkas musik. Jadi cara memangkas musik itu, kita klik musiknya, lalu kita bagi, lalu kita hapus yang musik yang terlalu panjang atau melebihi, kita hapus yang tidak dibutuhkan. Jadi musiknya sisa pendek begini. Nah, kita juga tambahkan kata penutup di terakhirnya. Kita tambahkan kata penutup. Mana kata penutup? Kita tambahkan kata penutup di video terakhir. Tambahkan sekian video. Baik, kita tambahkan di sini. Kita perbaiki ukurannya. Nah, sudah. Kira sudah bagus. Oke, baik. Coba kita putar. Jadi seperti itu transisi di kedua dia seperti ini, transisi di ketiga seperti ini, keempat itu dia seperti ini. Itu sekedar awal-awal. Sebenarnya banyak pilihan dari sini kan. Kita juga bisa menghilangkan suara yang ada di video. Di setiap video kita bisa hilangkan suaranya. Caranya itu sisa tekan videonya, lalu kita klik volume, kita bisa memperbesar suaranya, dan kita juga bisa menghilangkan sampai tidak terdengar sama sekali. Jadi yang terdengar itu cuman suara musik yang kita masukkan begitu, supaya tidak kacau suara yang kita dengar. Jadi kita hilangkan salah satunya. Jadi seperti ini. Yang semula tadi ada suaranya, dia akan menghilang suara, kan ada tadi suara senam. Jadi sekarang sudah hilang karena kita hilangkan volumenya. Begitu. Banyak lagi sharing, pemangkas. Jadi dia yang disediakan oleh Filmora ini sangat banyak, mulai dari penyelesaian efek sangat banyak. Tapi untuk editan dasar seperti video-video pembelajaran itu mungkin cukup demikian, cukup hanya seperti ini sudah cukup untuk mengedit sebuah video pembelajaran misalnya, atau video-video dokumenter untuk tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.